Oke, Smart Student, sekarang Kobil lagi sama Dr. Michael ya, selaku dari CEO atau founder dari MCI Asia. Nah, aku mau nanya nih Dr. Michael. Pertanyaan pertama, kan ini viewersnya juga masih mahasiswa juga sebenarnya. Mahasiswa sama juga fresh graduate ya. Nah, apa sih step awal bagi mereka anak muda yang harus ataupun yang mau investasi, terutama di zaman sekarang gitu? Ya, sebenarnya step awal yang harus kita lakukan ya sebagai awal daripada investasi, pertama tentu kita harus sisihkan dulu sebagian daripada penghasilan kita untuk investasi. Dengan cara berpikir adalah kita sebut itu istilahnya pay yourself first. Bayar ke diri kita dulu sendiri. Sebelum kita bayar semua tagihan-tagihan dan lain sebagainya, kewajiban-kewajiban, kita mungkin harus membayar untuk diri kita sendiri. Karena kan kita kerja, kita berusaha, ya, kita berkarir, jadi kita harus ambil sebagian. Nah, sebagian itu biasanya antara 10-20% untuk kita sisihkan. Nah, yang pertama kita masukkan adalah khusus untuk anak muda adalah persiapan dulu, yaitu yang kita sebut dengan dana darurat. Karena kalau sudah dana darurat sudah selesai, dan kita masuk kepada persiapan berikutnya, yaitu pada investasi. Nah, investasi tentu ada investasi advance, ada yang intermediate, ada yang basic. Kalau yang very basic pengenalan investasi adalah misalkan contoh produk-produk dari kacamata reksadana ya, itu ada banyak sekali. Mau lebih konservatif, ada juga reksadana pasar uang, ada juga reksadana pendapatan tetap, atau berinvestasi langsung di surat berharga negara retail seperti FR, SR, ST ya, ataupun OR. Kita bisa masuk nanti kepada yang lebih advance lagi, misalkan kita berinvestasi di equity market. Nah, kalau itu market, tentu yang harus kita ketahui adalah kita harus punya landasan pengetahuan dalam menganalisa perusahaan yang akan kita beli, yaitu kita sebut dengan analisa fundamental. Karena tanpa pengetahuan analisa fundamental nanti bisa jadi kita kurang bijak dalam membaca atau memilih saham-saham mana yang cocok untuk kita. Takutnya salah beli ya. Salah beli karena kan begitu banyak pilihan ya. Nah, jadi kita harus lihat juga analisa fundamental. Nah, analisa fundamental itu biasanya berawal dari apa? Kita harus lihat dulu keadaan macroeconomics dan iklim investasi, let's say macroeconomic atau economic outlook tahun 2020, perekonomian. Oh, terutama kinerja perusahaan kita juga ya, perusahaan yang kita beli ya. Pasti, ya, semua itu terpengaruh sekali. Berawalnya dari geopolitik kemudian masuk ke arah ekonomi makronya. Nah, ekonomi makro yang kita perhatikan adalah perhatikan dari sisi inflasi ya, Bapak Ibu sekalian, kemudian perhatikan juga dari sisi angka pengangguran, dan juga faktor yang lain adalah perhatikan juga cadangan devisa, neraca perdagangan, surplus atau negatif, dan satu hal lagi, apakah investor masuk atau investor keluar dari satu negara, inflow atau outflow. Oke. Itu jadi catatan ya teman-teman, maksudnya itu banyak banget tadi ilmunya terkait bagaimana kita investasi ya. Dr. Michael ya. Thank you ya Dr. Michael ya. Terima kasih banyak. Thank you. Sukses.